Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala PTSD Al-Rahman, yang saya hormati Ibu Bapak Guru PTSD Al-Rahman. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, sampailah kita selaku umatnya. Ibu dan Bapak Guru, izinkan saya di sini untuk menyampaikan diseminasi menciptakan budaya positif di sekolah. Berbekal dari pembelajaran selama saya mengikuti calon guru penggerak, saya bersama Ibu Fasilitator dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 9 serta Ibu Bapak Guru pengajar praktik, bahwasannya saya telah belajar budaya positif. Maka dari itu saya akan diseminasikan kepada Ibu Bapak Guru tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Pada dasarnya, mohon maaf Ibu Bapak, bukan saya bermaksud untuk menggurui Ibu Bapak semua. Saya yakin bahwa di sini Ibu Bapak semua sudah paham akan budaya positif yang ada di sekolah. Namun izinkan saya untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari tentang budaya positif. Mungkin dari Ibu Bapak di sini ada yang sudah paham tentang budaya positif, mungkin ada yang bisa disampaikan, Ibu. Terima kasih atas waktu yang menunjukkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini rekan kita akan melaksanakan diseminasi mengenai menciptakan budaya positif di sekolah. Kalau dilihat ataupun arti daripada budaya positif, namanya budaya berarti kebiasaan ya, kebiasaan. Secara positif berarti kebiasaan baik yang dilakukan oleh guru baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah yang dilakukan secara turun-temurun. Artinya bagaimana cara kita membiasakan budaya positif tersebut kepada anak-anak sehingga akan terciptanya karakter siswa yang baik. Untuk seperti itu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mantri. Ya, betul sekali ya Ibu Bapak, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik, di mana dari kebiasaan baik itu akan memunculkan sebuah karakter kepada siswa. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari budaya positif. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu budaya positif. Budaya positif adalah segala sesuatu yang berupa kebiasaan baik yang telah kita lakukan secara turun-menurun dan perlu dilestarikan. Pembentukan budaya positif dapat dilakukan dengan cara menerapkan disiplin positif tentunya. Disiplin positif merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Mungkin dari pengertian ini sudah bisa disimpulkan ya Ibu Bapak, bahwasannya budaya positif itu memang harus dilakukan, tapi bersifat baik, di mana dari situ akan menciptakan sebuah disiplin positif. Nah, di sini ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Ada 8 konsep kunci dari modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol, keenam restitusi, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir kedelapan yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar.
Sebelum saya menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, sebelumnya kita bakal tahu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Mungkin kita tahu bahwa di sekolah ini ya Bu, alhamdulillah kita semua mengajarkan kepada anak-anak di kelas yaitu tentang kebutuhan murid, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid. Sesuai dengan paradigma belajar di sini bahwa teori kontrol yang kemudian berkembang dinamakan atau meluruskan beberapa miskonsepsi itu Bapak semuanya tentang makna teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat ilusi ini, dengan demikian kontrol seseorang terdapat pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol seseorang selain dirinya sendiri. Orang lain hanya berperan dalam menentukan motivasi intensif. Jadi di sini kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa, namun di sini kita harus bisa mengontrol terlebih dahulu dalam diri kita sendiri. Oke, seperti itu tentang perubahan paradigma. Yang selanjutnya yaitu di sini ada sedikit bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Di mana stimulus respon itu yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Namun ketika kita masuk ke teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu pasti berbeda. Selanjutnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu adalah pasti respon yang berbeda. Kemudian tetapi kalau kontrol itu pasti setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Mungkin seperti itu. Yang kedua, untuk konsep yang kedua yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya harus memiliki motivasi, di mana akan untuk menyampaikan budaya positif kepada siswa. Motivasi perilaku manusia di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita tahu bahwa hukuman itu sudah tidak boleh dilakukan lagi di sekolah, di mana hukuman itu memang ada dampak yang tidak baik kepada siswa. Apalagi sekarang pembelajaran itu kita berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi di sini kita sebagai guru biasanya kita memberikan penghargaan kepada anak, di mana kalau misalkan anak itu mendapatkan nilai yang baik atau misalkan mendapatkan sesuatu yang beda dengan teman-temannya, tentunya kita selalu memberikan penghargaannya Bu. Nah, namun penghargaan di sini tidak semuanya akan bersifat baik, karena ketika kita memberikan penghargaan ada nantinya anak itu ada rasa ya ketagihan, kemudian yang lainnya merasa anak-anaknya jadi menyepelekan gitu ya Bu ya. Ya. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Lanjutkan ya Ibu Bapak. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu dari 3 motivasi tersebut ada identitas gagal dan ada identitas sukses, di mana identitas gagal itu yang tadi yaitu hukuman dan identitas sukses yaitu konsekuensi atau restitusi. Dari
identitas gagal ini hukuman. Contohnya yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Nah itu ya salah satunya. Yang kedua yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid sama. Namun restitusinya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di sini Ibu, di sini ada tindakan guru. Nah, nanti boleh Ibu dan Bapak tentukan apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Yang pertama Ibu dan Bapak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bu? Konsekuensi. Ada yang hukuman ya? Karena itu sudah merupakan apa istilahnya konsekuensi dari anak karena tidak terlambat ke sekolah. Makanya konsekuensinya harus menulis kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, menurut Ibu Pastri konsekuensi. Menurut Pak Ahmad? Hukuman. Karena Kalau konsekuensi itu sudah ada aturan yang tertulis. Kalau misalnya anak tidak melaksanakan ada konsekuensi. Kalau ini makanya tidak pernah ada tulisan kalau terlambat harus sekian. Jadi hukuman. ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi, ada juga hukuman. Kita lihat jawabannya apa itu? Oh iya. Ini gimana? Jadi untuk yang pertama yaitu konsekuensi. Di mana konsekuensi tersebut betul apa yang dikatakan Bu Menteri bahwa ketika terlambat sekolah maka konsekuensinya yaitu saya tidak akan terlambat lagi dengan mencatat 100 kali di buku kalimat. Yang kedua, kita tebak-tebakan lagi ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket. Ya, itu sudah jelas ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Itu adalah suatu hukuman yang mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Bahwa lari mengelilingi lapangan 2 kali itu merupakan hukuman. Satu lagi Bapak Ibu, untuk membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis apa? Hukuman. Ada yang konsekuensi hukuman ya. Ya, ini ibu-ibu ya yang benar. Bahwa membersihkan coretan yang dibuat di meja itu merupakan konsekuensi. Betul. Selanjutnya Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi sempat saya jelaskan bahwa memberikan penghargaan itu adalah merupakan sebuah hukuman. Karena di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, berasumsi mereka tidak akan melakukannya lagi, itu adalah sebuah hukuman. Jadi kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan itu tidak baik. Jadi nanti kesannya anak tersebut seolah-olah seolah menyepelekan. Oh ya, saya nanti pasti dapat penghargaan lagi. Nah di sini ada pengaruhnya Bapak Ibu. Ternyata kita memberikan penghargaan secara terus-menerus itu ada pengaruhnya. Yang pertama yaitu untuk jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Merusak hubungannya tentunya dengan teman-teman di sekelasnya. Yang keempat, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Ya, jadi mungkin kita
kita belajar sedikit mengurangi pemberian penghargaan secara berlebihan kepada Ibu. Kan mereka ingin dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah video. Mohon bisa disimak oleh Ibu dan Bapak semuanya. Nanti Ibu Bapak bisa memberikan pendapatnya. Apakah dalam video ini merupakan penerapan disiplin atau tidak? Berikut alasannya. Kita simak dulu Ibu Bapak. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi masuk tapi hukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar.
Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rindukanku dalam pelukmu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari sebuah video di sini. Banyak sekali pembelajaran dari video tersebut. Sekarang saya minta apa yang bisa dipakai dari sebuah video tersebut. Mohon Bapak Ibu ada yang menanyakan pada. Terima kasih walaupun agak tersebut, tapi saya lihat bahwa tayangan tersebut itu kita harus saling harga menghargai antara teman dengan teman dan teman dengan guru, dan kita harus tahu permasalahan apa, dan seolah-olah guru harus tahu untuk bermasalah dulu, jangan memonis atau memaksa anak itu salah. Jadi intinya kita harus saling menghargai antara teman dengan teman, antara teman dengan guru. Terima kasih Pak Tata. Betul sekali ya Bapak Ibu semuanya. Kita di sini banyak belajar dari video tersebut bahwasanya kita sebagai guru, di mana ketika ada anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah, kita sebagai guru tidak boleh langsung tadi kata memvonis atau menjudge bahwa anak tersebut itu terlambat mendapatkan sebuah hukuman atau tidak ada alasan yang
Seperti halnya ini, mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Agar apa Bapak Ibu? Iya, agar aman, agar selamat ya. Betul. Yang kedua, mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak? Iya, agar tidak terkena virus. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Eksternal itu yaitu di luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini bilang waktu polisi menghindarinya, sampai seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya adalah konsep-konsep yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini di sini yaitu bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan positif. Tentunya kita sebagai guru harus bisa memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, sekarang bolehkah saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu Bapak rasa penting saat ini untuk ditanamkan kepada anak-anak di kelas atau di sekolah? Boleh ada yang mau menjawab itu? Mungkin salah satunya nilai kebajikan yang paling utama kepada murid yaitu menerapkan beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu contohnya yaitu dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan, alhamdulillah, yaitu dengan kebiasaan atau program semesta. Artinya anak-anak melakukan 9 menit tahfiz Al-Quran. Contoh dengan sholat duha, kemudian hafalan surat-surat pendek. Nah, dalam hal ini ada tentunya nanti kita mengharapkan bahwa anak didik kita memiliki karakter yang baik tentunya, karena mereka sudah ditanamkan kedisiplinan melalui kebiasaan program semesta tersebut. Dan seperti itu. Terima kasih Ibu, memang betul sekali ya Bu, sesuai dengan visi kita ya Bu ya, bahwasannya visi kita itu salah satunya ada yang beriman. Nah, di sini berarti nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan apa yang sudah kita terapkan ya Bu di sekolah, bahwasannya kita melakukan kebiasaan yaitu sholat duha dan hafalan surat-surat pendek. Mungkin itu adalah salah satu nilai kebajikan yang telah kita laksanakan ya Bu di sekolah. Adapun yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, dari kebutuhan dasar ini mana yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bertahan hidup? Apakah kita akan melaksanakan cinta dan kasih sayang serta selanjutnya? Ada beberapa pertanyaan mungkin seperti tadi ya Bu, Pak, boleh kita lakukan dari pertanyaan tersebut termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Silakan Pak. Nah, di sini akan saya ceritakan dulu soalnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengabuk kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Yang pertama,
Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajarkan tugas, mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu kebutuhan dasar apa? Apakah tadi dari 5 kebutuhan dasar itu termasuk kebutuhan dasar apa? Ibu bapak ini apa? Kebebasan, kesenangan, kemudian apa? Ya, betul sekali. Merupakan kesenangan. Berarti kebutuhan ya, bahwasanya belajar itu tidak harus monoton, tidak harus serius, harus ada ya bercanda-bercanda sedikit begitu ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Kamu mau pamer sekalian yang jepit sayang. Kasih sayang, betul sekali, kasih sayang karena dia ingin diperhatikan oleh ibu gurunya. Ibu, aku pakai jepit kok ibu nggak nanya seperti itu ya. Yang selanjutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu gurunya aja. Termasuk apa itu? Kebebasan, ingin bebas. Kebebasan, apakah betul Pak? Iya. Ya, Ibu Hati. Kebebasan, nggak mau monoton, nggak mau itu aja itu ya. Yang selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan. Itu termasuk apa? Betul, penguasaan. Jadi nggak boleh ibu bapak bahwa kita memperlihatkan karya anak yang memang belum selesai atau seperti ingin menjatuhkan anak tersebut. Nah, di sini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai ibu guru ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa berkaca diri dari posisi kontrol ini, kita berada di mana dalam posisi kontrol ini. Posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu, ada pembuku, ada membuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, atau yang selanjutnya ada manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini nanti ada sebuah video yang bisa ibu bapak maknai dan nanti menjadikan cerminan kepada kita. Oh ya, selama ini saya berada di posisi kontrol yang seperti ini. Ini sebetulnya Bapak Ibu kita simak dulu. Saya menghargai ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nare yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket.
absen, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan suatu lagi loh kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa menurunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja, Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Ibu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, juga tahu konsekuensinya jika pelanggarannya. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengharapkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm apa nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu. Ya, Ibu Bapak sudah jelas ya dengan video yang durasinya mungkin sedikit panjang. Namun dari posisi foto di situ sudah sangat jelas sekali karena disertakan dengan contoh atau gaya bicara dari seorang guru ya Ibu Bapak. Nah, dari 5 posisi foto ini menjadi kita menjadi bisa mencermin oh iya ya selama ini kita ini berada di posisi foto yang ke-1, kedua atau bahkan yang lebih bagus yang kelima ya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, Ibu
Terima kasih kepada Bunda yang telah menyediakan waktu. Selama pembelajaran yang saya lakukan, kiranya saya mengambil posisi kontrol yang ketiga, dan biasanya yang ketiga, apabila anak ada melakukan kesalahan, saya tanya dulu, nggak langsung biasanya langsung dikasih dia aja atau dinamik. Saya tanya dulu kenapa kesalahan yang diperbuat, apa alasannya. Setelah itu baru saya mengambil langkah-langkah yang terbaik apa buat nanti siswa supaya tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan dalam waktu di sekolah ataupun di luar sekolah pada waktu istirahat. Itu terima kasih Ibu Juju. Untuk saat ini ya Ibu Juju ya, mungkin posisi kontrol yang telah Ibu Juju lakukan yaitu berada di nomor 3, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Tadi mungkin sudah melihat ya Ibu bahwa bagaimana cara menyampaikan dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, dari penjelasan yang tadi mungkin alangkah baiknya ya Bu, kita selalu belajar untuk bisa meningkatkan posisi kontrol kita yang lebih baik itu di nomor 5, yaitu manajer, di mana dalam posisi kontrol yang nomor 5 itu kita harus berusaha kepada anak, yaitu dengan dikaitkan nanti keyakinan kelas yang telah kita buat atau kita sepakati. Mudah-mudahan ya Ibu Bapak semua dengan adanya penjelasan tadi kita bisa bercermin dan terus kita berusaha belajar untuk menaikkan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, dari penjelasan posisi kontrol yang sebagai manajer itu ada suatu keyakinan kelas yang pernah dibuat atau disepakati. Dari keyakinan kelas tersebut kita bisa melakukan posisi kita sebagai manajer karena sudah ada kesepakatan. Kenapa kita harus dibuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini sebagai bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab semuanya, yaitu dengan adanya kesepakatan. Ya Bu, karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, kemudian berupa pernyataan-pernyataan. Nah, dari keyakinan kelas ini kita tidak boleh menulis atau mengatakan tidak atau jangan, ya. Hilangkan kata-kata yang negatif, diganti menjadi hal-hal yang bentuknya positif. Nah, sekarang saya minta Ibu Bapak di sini membuat salah satu bentuk keyakinan kelas apa yang akan Ibu Bapak buat untuk kita sepakati bersama. Mungkin kalau di sini berarti keyakinan sekolah yang akan seperti apa yang kita sepakati untuk selalu mungkin sebagai tanggung jawab kita. Boleh diisi notnya apa yang akan Ibu Bapak yakini dalam sebuah kesepakatan ini. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, boleh saya meminta izin untuk Bapak Ibu menempelkan di sini ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan dari hasil keyakinan Bapak dan Ibu yang akan kita sepakati bersama.
kasih Bapak Ibu di sini. Ibu Bapak semuanya sudah membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama. Salah satu contoh dari keyakinan kelas yang telah Ibu Bapak buat yaitu yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Ya, itu adalah bentuk keyakinan sekolah atau kelas yang selalu kita diterapkan ya Ibu Bapak, karena ada dalam salah satu visi sekolah kita. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai. Di sini kita sebagai guru dengan rekan kerja itu tidak boleh adanya perbedaan ya Ibu ya, harus bisa menghargai satu sama lain. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Yang kedua saling menghargai sama, kemudian menghargai juga dan meletakkan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan atau membawa suatu barang itu, atau ketika kita sudah meminjam suatu barang itu, harus bisa diletakkan sesuai dengan tempatnya. Yang terakhir yaitu tepat waktu dan aktif di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas keyakinan yang Bapak Ibu buat. Sudah sepakati ya Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Nah, dari segitiga restitusi ini, kemudian keyakinan kelas, tadi posisi kontrol tadi, itu saling berhubungan ya Bapak Ibu. Dimana ketika kita menanyakan kepada anak itu harus ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang tadi terlambat itu jangan langsung hai gitu kan, ditanya dulu apa kabarnya dulu ya. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kenapa bisa terlambat, alasannya apa, harus divalidasi dulu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan pada keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat di kelas agar anak tersebut bisa menyadari, oh iya ternyata saya dulu telah membuat keyakinan bersama dengan teman-temanku, saya sekarang melanggarnya seperti itu. Nah, dari segitiga restitusi ini kita bisa mengontrol atau bisa melakukannya dengan sesuai dengan alurnya Bapak Ibu. Dari langkah ini harus dari awal dulu, dari identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, lanjutnya menanyakan keyakinan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, setelah tadi kita melakukan diseminasi atau penyampaian budaya positif di sekolah dengan berbagai konsep-konsep dari 8 budaya positif yang sudah tadi kita bersama lakukan. Sekarang mari kita merefleksikan diri Bapak Ibu semua. Dari hasil pembelajaran tadi, Ibu Bapak bisa merefleksikan yang pertama, apa sih Bapak Ibu pengalamannya selama mengikuti diseminasi hari ini? Bisa ditulis ya Bapak Ibu dari situ. Kemudian bagaimana perasaannya Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini? Selanjutnya, hal baru apa yang Bapak Ibu temukan selama diseminasi ini? Yang terakhir, ini. Ya, silakan Bapak Ibu boleh mengisi stikinornya. Nanti saya minta perwakilan aja
Di depan Ibu September. Oh, Ibu menulis ya? Oh, bisa ya. Ya. Terima kasih Bu Mega atas waktunya. Mungkin dari diseminasi ini kita akan refleksikan apa yang telah kita dapatkan dalam diseminasi mengenai budaya positif. Nah, pengalaman selama kita mengikuti diseminasi ini tentunya banyak sekali ilmu yang dapat kita dapat. Apa yang sudah disampaikan Bu Mega sangat jelas, di mana memang budaya positif itu harus kita terus kita terapkan untuk membentuk karakter pada anak didik kita. Nah, kemudian perasaannya tentu sangat bahagia. Kita akan terus memotivasi rekan kita agar terus maju dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatnya selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Kemudian hal baru apa yang kita temukan? Nah, tentunya banyak sekali hal-hal baru yang kita temukan. Di antaranya tadi kita jadi mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan Bu Mega tentunya kita dapat memilah ataupun menentukan posisi kontrol yang terbaik yang dapat kita lakukan kepada anak didik kita, yaitu tentunya posisi kontrol sebagai manajer, seperti itu. Kemudian apa yang selanjutnya dapat kita lakukan? Tentu dari pembelajaran hari ini kita dapat melakukan hal yang lebih baik lagi. Tentunya sebagai guru kita dapat menentukan posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer yang lebih baik. Kemudian kita dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan positif atau program-program positif yang dapat membentuk karakter anak. Dan kemudian nanti akhirnya setelah guru melakukan posisi kontrol mana, kemudian akan menentukan keyakinan kelas yang sehingga nantinya anak dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, bisa tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Terima kasih banyak Ibu Mantri atas refleksi hari ini. Terima kasih banyak pada Ibu Bapak Guru atas dukungannya kepada kami, saya dan Pak Rahmat dalam program pelaksanaan guru penggerak. Mungkin saya akhiri dalam pelaksanaan diseminasi ini. Semoga memberikan dampak yang baik kepada Ibu Bapak semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ada ya lagunya ya? Kelas 2 apa kabarnya? Baik. Siap
Perkenalkan, nama saya Dika, kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2, nama saya Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita dari kelas 2B. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Karena sangat penting. Karena sangat penting. Karena sangat penting. Kita menjadi semangat belajar. Kita menjadi disiplin dalam belajar. Kita saling menghargai sama teman. Kita harus rajin ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sumantika SPD, selaku Kepala Sekolah di UPTD SDN 2 Pataruman. Alhamdulillah pada hari ini rekan kita para CGP calon guru penggerak yang ada di SDN 2 Pataruman telah melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, dalam hal ini sangat luar biasa sekali para CGP menyampaikan hal-hal yang sangat bermakna bagi para guru yang ada di UPTD SDN 2 Pataruman mengenai budaya positif, kemudian ada posisi kontrol sebagai guru, kemudian ada segitiga restitusi, yang semuanya itu mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada rekan kerja yang lain sehingga mereka dapat melakukan atau melaksanakan posisi diri mereka sebagai guru dan dapat menempatkan posisi kontrol mereka sebagai manajer. Nah, kepada para CGP di UPTD SDN 2 Pataruman, teruslah belajar dan dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka dapatkan selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.